Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya mengangkat satu tema yang cukup menarik, ya, sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat kita terkait tentang Ibnu Battuta. Apakah benar beliau itu pernah singgah di Indonesia, di bumi Nusantara? Karena ada yang ragu itu gini, sahabat, Ibnu Battuta itu kan ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriyah, atau kalau di Masehikan itu di pertengahan abad ke-14 Masehi. Nah, itu kan berarti pada era-era Wali Songo. Nah, ada salah satu sahabat kita, dan ya tentu kita yang belum mengetahui biar bisa mengakses informasi ini mengenai apakah benar beliau itu pernah singgah di Indonesia. Nah, untuk menjawab itu, kalau misalnya saya secara pribadi menjawab, ya saya tidak tahu ya, karena saya tidak lihat secara langsung dan jarak masanya itu sudah sangat terlampaui jauh sekali di abad ke-14 Masehi. Sekarang kita hidup di abad yang modern seperti ini. Jauh sekali ya. Akan tetapi, saya bisa menyampaikan satu informasi yang cukup valid, ditulis sendiri secara langsung oleh beliau Ibnu Battuta. Dan ini kitabnya sama ya, yang seperti saya bacakan kemarin, yaitu kitab Rihlah Ibnu Battuta. Itu karya beliau sendiri ya. Di sini kita langsung saja merujuk ke halaman 630. Ada judul bab, tema besar itu Dzikru Sultanil Jawa. Pembahasan tentang penguasa Jawa. Nah, wa huwa as-sultanu al-maliku adz-dzahiru min fudula'il muluki wa kurumaihim. Penguasa Jawa itu yaitu bernama Al-Malik adz-Dzahir. Beliau tergolong bagian dari raja-raja yang mulia, yang disegani. Syafi'iyul madhabi muhibbun fil fuqaha'i yahduruna majlisahu lil qiraati wal mudzakarati. Beliau bermadhab Syafi'i, sang raja bermadhab Syafi'i. Nah, ini kan menandakan kalau beliau datang ke sana, Ibnu Battuta hidup di abad 8 ke sana itu sudah Islam. Berarti ada ulama lain sebelum Ibnu Battuta yang sudah menyebarkan agama Islam di sana. Bahkan ini rajanya juga Islam dan rakyatnya pun juga Islam. Bermadhab Syafi'i pula, muhibbun fil fuqaha'i, mencintai para fuqaha ahli fikih yang datang ke majelisnya sang raja untuk membaca dan juga mudzakarah, bertukar fikiran. Wa huwa katsirul jihati wal ghazwi wa mutawadi'un ya'ti ila sholatil jum'ati masyian ala qadamaihi. Nah, sang raja ini banyak berjihad, banyak berperang, dan beliau ini tawadhu, datang untuk melaksanakan sholat Jum'ah, nah itu jalan kaki, masyian ala qadamaihi. Wa ahlu biladihi syafi'iyatun muhibbuna fil jihadi yakhrujuna ma'ahu tatawu'an. Dan penduduk negaranya itu juga Syafi'iyah. Nah, ini menarik sekali di Jawa ini ya. Nah, selain bermadhab Syafi'iyah, penduduknya juga mencintai jihad, kemudian pergi untuk berjihad itu bersama sang raja tatawu'an, secara ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hum ghalibuna ala man yalihim minal kufari wal kufaru yu'tunahum al jizyata ala sulhi. Dan penduduk-penduduk yang ada di sana yang ikut berperang keluar bersama sang raja, itu menangan. Kalau perang itu menang melawan orang-orang kafir. Dan orang kafir waktu itu di sana memberikan jizyah kepada sang raja sebagai tanda perdamaian, suluh ya. Nah, ini menarik.
Artinya di abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi ini memang betul Ibnu Battuta pernah singgah di Jawa. Nah, Jawa ini sahabat kalau misalnya memaknai kenapa Jawa ini kok Jawa Indonesia padahal di sini tidak ada keterangannya. Nah, ini satu pertanyaan itu perlu dijawab gini. Pertanyaan balik nanti kita bisa ambil kesimpulannya. Apakah di belahan dunia ini ada daerah yang bernama Jawa selain di Indonesia? Tentu saja ya mungkin sahabat ada yang menemukan, ada yang tidak. Atau memang belum ada sama sekali. Kalau saya pribadi jelas itu nggak ada. Setahu saya Jawa itu ya ada di Indonesia. Ardu Jawa ya Indonesia itu. Nah, kemudian apakah saya sendirian di dalam memaknai Jawa ini kita artikan sebagai Indonesia, Jawa yang ada di Indonesia? Oh tidak sahabat. Ada penerjemah dari kitab ini itu bahkan memaknai Jawa diartikan sebagai Jawa yang ada di Samudra Pasai, Aceh sahabat. Nah ini menarik. Siapa yang menyatakan itu? Nah, ini sahabat buka terjemahan kitab Rihlah Ibnu Battuta yang diterjemahkan oleh Muhammad Muhson Anas. Anasi atau Anas itu Anas ya. MA. Dan juga diterjemahkan oleh Khalilur Rahman Fatih LC. Nah, ini judulnya Rihlah Ibnu Battuta yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah bin Battuta, diterjemahkan oleh beliau berdua ini. Ada pentahkiknya yaitu Muhammad Abdurrahim. Kita langsung merujuk ke halaman 601. Halaman 601 di sini ada penerjemahan dari Dzikru Sultanil Jawa diartikan sebagai Sultan Jawa dalam kurung Samudra Pasai. Nah, tepatnya ada di Samudra Pasai Aceh sana. Jadi kalau kita melihat informasi ini, meskipun hari ini kita tidak melihat secara langsung pada abad itu ya, kita mendapatkan informasi yang cukup akurat bahwa memang betul Ibnu Battuta pernah singgah di Indonesia, khususnya di Samudra Pasai. Nah, di sini ada footnote-nya sahabat nomor 243. Ketika kita melihat footnote itu, di sini dituliskan pada masa lalu Nusantara disebut Jawa oleh orang-orang Arab. Jadi negara kita ini ya belum Indonesia waktu itu ya. Nusantara oleh orang-orang Arab itu disebut dengan Jawa. Jadi kalau misalnya nyebut Jawa ya otomatis itu adalah Nusantara yang hari ini menjadi Republik Indonesia itu. Meskipun ada perlu penelitian yang lebih panjang lagi mengenai Nusantara ini. Karena kalau kita melihat beberapa literasi yang lain, ada yang mengatakan Nusantara itu ya bukan Indonesia saja. Nusantara ya ada di itu juga ya, Malaysia dan negara-negara tetangga ini juga katanya Nusantara. Nah, itu persoalan lain. Yang pada intinya di sini singgahnya ada di Samudra Pasai, di Aceh, dan yang hari ini kita kenal dengan ya di Pulau Sumatera itu ya, yang kita kenal negaranya menjadi negara tercinta kita ini, termasuk bagian dari negara Republik Indonesia. Seperti itu sahabat. Jadi fix ya, akurat ada informasi yang ditulis langsung oleh Ibnu Battuta. Pernah singgah di Indonesia, khususnya di Aceh, Samudra Pasai. Sekian ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.